Baik, Cuplikan gini. PowerPoint episode Kalau kali ini. inget-inget aku zaman muda dulu, wah zaman muda. Zaman muda. Sekarang sih lebih muda. Sekarang lebih muda. Lebih muda. Ya. Jadi ketika saya statusnya belum menikah, gitu, ketika kita ketemu keluarga besar, halal bihalal, atau apa ya, pertemuan-pertemuan kita kunjungan silaturahim ya di Lebaran, itu selalu pertanyaannya itu cuma satu. Apa itu? Kapan menikah? Aduh. Gitu. Kalau gitu, kalau tadi dibilang apa namanya, bukan tidak wajib ya, iya kan, menikah Ya, juga tidak itu wajib. pilihan ya. Iya, itu pilihan seseorang gitu kan, Betul, mau laki-laki ataupun perempuan. Heeh. Jadi boleh nggak kalau memilih untuk tidak menikah? Welcome to Power Pure. Halo Sobat Puan, kita ketemu lagi di Power Puan bareng Dede di sini yang akan ngobrolin topik-topik seputar kesehatan reproduksi. Nah, untuk episode kali ini tentunya aku nggak sendirian. Di sini udah ada bintang tamu, juga narasumber kita hari ini ada Mbak Iklilah Muzayanah Dini Fajriah. Wih, namanya panjang banget, sepanjang pengalaman dan karirnya. Makasih. Halo Mbak Ik, Halo Mbak Dede. apa kabar? Boleh Sehat. mungkin disapa dulu nih Sobat Puan di rumah. Ya baik, halo Sobat Puan di seluruh Indonesia. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Nah, Sobat Puan, Mbak Ik ini saat ini juga menjabat sebagai pengurus YKP loh. Tepuk tangannya dong. Penontonnya banyak banget nih, ada 1000 yang nonton. Selain juga di YKP, Mbak Ik ini juga dosen ya, mengajar di Fakultas Kajian Gender Universitas Indonesia. Ya. Nah, oke, Mbak Ik, ini aku mau ngobrol, Ya. tapi sekaligus juga sebenarnya curhat nih. Oke. Karena kan ini kan bulan puasa ya, dan juga akan menjelang Lebaran. Iya. Pasti udah tahu ya, banyak banget pertanyaan ajaib yang akan datang. Nah, kayaknya Mbak Ik juga udah tahu, udah menebak pertanyaan apa sih gitu yang mungkin aku dan juga Sobat Puan di rumah yang sering ditemuin kalau Lebaran. Ya. Oke, baik gini. Kalau inget-inget aku zaman muda dulu, wah zaman Yes, muda. zaman muda. Sekarang sih lebih muda. Sekarang lebih muda. Lebih muda. Ya. Jadi ketika saya statusnya belum menikah, gitu, ketika kita ketemu keluarga besar, halal bihalal, atau apa ya, pertemuan-pertemuan kita kunjungan silaturahim ya di Lebaran, itu selalu pertanyaannya itu cuma satu. Apa itu? Kapan menikah? Aduh. Gitu. Ketika saya sudah menikah, Ada lalu lagi. pertanyaan berikutnya adalah kapan punya anak? Aduh. Atau sudah hamil belum? Gitu. Kalau sudah punya anak, masih muncul lagi pertanyaan, kapan dedeknya ada? Nah, Gitu. iya. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebagian diantaranya itu untuk basa-basi, untuk mengakrabkan diri, tapi tidak banyak juga orang yang merasa nggak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Betul. Ya udah, kalau gitu langsung aja nih aku mau nanya. Jadi sebenarnya konsep pernikahan itu seperti apa sih menurut Mbak Ik? Gini ya, kalau kita ngomongin tentang konsep perkawinan, itu sesungguhnya di setiap agama itu sudah memiliki konsepnya masing-masing Iya. gitu. Tetapi dari keseluruhan agama-agama, terutama agama-agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, akan bermuara pada prinsip yang sudah termaktub di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Gimana perkawinan itu tujuannya adalah untuk kebahagiaan lahir batin Iya. suami istri nih gitu. Iya. Jadi catat ya, kuncinya adalah bahagia. Jadi bahagia itu menjadi tujuan sebuah perkawinan, di mana konteks bahagia ini harus dalam kerangka mewujudkan nilai-nilai agama yang menjadi basis ya dalam menjalankan kehidupan di dunia ini gitu. Iya. Seperti itu. Jadi tujuan itulah yang harus dipegang gitu. Karena itu konsep keluarga itu harus berorientasi pada kebahagiaan. Iya. Nah, sekarang yang seringkali kemudian menjadi polemik itu Iya. adalah bahagia menurut siapa? Itu ya. Karena misalnya nih, saya masih single. Iya. Saya memiliki calon suami gitu. Anggaplah punya pacar Iya. nih gitu ya. Tentu saya punya visi yang sama lah dengan pacar saya ketika kami
berinteraksi, dan kemudian kami membayangkan bahwa bahagia itu seperti ini loh dalam konsep kami berdua. Tapi kerap kali bahagia dalam pemahaman kami, dalam bangunan konsep yang kita bangun, itu berbeda dengan konsep yang diharapkan atau diekspektasikan oleh orang tua kita, oleh keluarga besar kita, oleh tetangga kita, bahkan oleh budaya dan negara gitu, seperti itu. Nah, ini nih gap yang ada di antara lapis-lapis ini nih yang harus diklarifikasi, terutama karena kemudian ketika kita bicara tentang bahagia, tentu yang diukur adalah dari orang yang melakukan gitu. Jadi bukan dari orang yang melihat, tapi adalah dari orang yang menjalani. Nah, tuh kan. Penting nih buat diketahui oleh orang tua di luar sana atau keluarga-keluarga, tante, om gitu kan. Nah, kalau gitu jadi menikah itu sebetulnya wajib nggak? Karena nih Mbak X, pengalaman aku pribadi nih, yang sering jadi catatan soal menikah itu adalah menikah itu menjadi tugas orang tua. Ya, itu jadi kayak bagian dari tugas orang tua gitu. Jadi kayak kalau misalnya anak itu belum menikah, tugas orang tua belum selesai. Atau kalau anaknya belum menikah, anak itu menjadi beban orang tua. Nah, itu gimana tuh? Oke, ngomongin hukumnya dulu nih. Kalau ngomongin hukum, saya mohon izin pakai perspektif Islam ya, gitu ya. Kalau dari perspektif negara, sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa seluruh warga Indonesia ketika dia sudah berusia 20 tahun ke atas misalnya harus menikah, itu tidak ada. Nah, di dalam konsep fikih Islam atau hukum agama Islam juga tidak ada ketentuan bahwa menikah itu hukum dasarnya wajib. Sesungguhnya hukum dasarnya itu adalah mubah. Mubah itu boleh. Jadi kita boleh menikah, boleh tidak menikah. Tapi memang perkembangannya akan menjadi berbeda nih antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi ada orang yang status hukumnya memang harus wajib nih menikah. Karena kalau tidak menikah dia akan terjerumus pada tindakan zina. Misalnya begitu. Tapi ada justru yang menikahnya itu haram. Dia bahkan tidak boleh menikah karena misalnya dia menikah untuk tujuan untuk menyakiti. Dia menikah karena misalnya nih dia menikah secara diam-diam tanpa diketahui oleh istrinya. Misalnya begitu, atau dia menikah padahal dia usianya masih di bawah umur gitu. Jadi karena banyaknya risiko dan bahaya pada perkawinan anak, maka perkawinan anak itu sejatinya harus dilihat sebagai hukum yang diharamkan atau jangan dilakukan. Jadi gradasi hukumnya itu tergantung situasi orangnya gitu. Kalau kita tidak ada situasi khusus yang membuat kita berada di posisi harus menikah, maka sesungguhnya kembali ke hukum asalnya, yaitu mubah atau boleh begitu. Seperti itu. Jadi ketentuan ini nih menjadi dasar dan kita punya landasannya gitu ya di dalam hadis Rasulullah dinyatakan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu menjadi bagian dari tradisi hidup saya gitu. Jadi bagi mereka yang membenci institusi perkawinan, dia bukan umatku. Tapi bukan berarti bagi mereka yang tidak menikah bukan umatku, bukan begitu maknanya. Tapi bagi mereka yang menolak institusi perkawinan, yang membenci institusi perkawinan, berarti dia menolak tradisi yang dilakukan oleh Rasul. Jadi sebagian orang mungkin perlu dipikirkan kembali atau direinterpretasi kembali bahwa hukum dasar dari menikah itu adalah boleh atau mubah. Nah, kerap kali buat orang tua nih gitu ya, seringkali kan begitu ya. Kebayangnya bahwa kapan saya selesai melepas anak saya, gitu ya. Nah, itu selalu diukur dari pernikahan gitu. Dan ini menurut saya lebih merefleksikan dari konteks tuntutan budaya sesungguhnya. Bukan tuntutan agama gitu ya. Karena di tuntutan agama sesungguhnya orang tua itu punya kewajiban mendidik dan membesarkan anak sampai dia balik gitu ya, sampai dia sudah menjadi seorang yang disebut mukallaf gitu, seperti itu, sudah dewasa gitu, seperti itu gitu. Bahwa orang tua bisa mengantarkan anaknya sampai menikah ya bonus lah kira-kira begitu sebagai pahala.
Tapi perlu dicatat juga bagi orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah, itu juga bukan bonus, itu justru adalah tindakan yang melanggar prinsip dari ajaran agama. Karena di dalam agama itu terus ditekankan bahwa kita tidak boleh melakukan tindakan yang sifatnya memaksa pada orang lain gitu. Iya. Apapun situasinya, kecuali sungguh-sungguh karena pertimbangannya adalah untuk mencegah kemadorotan atau mencegah kemaksiatan gitu. Tapi selama ada jalan keluar yang lain nggak bisa gitu, tidak bisa gitu. Sehingga nih buat para orang tua yang sudah punya putri, sudah punya putra, dan sudah mulai menginjak usia, mungkin dianggap secara budaya sudah usia menikah nih, udah masuk 20 tahun, udah masuk 25 tahun gitu. Nggak usah risau, karena sesungguhnya kapan dia menikah, kita berikan saja keleluasaannya pada si anak, karena anak yang paling tahu apa rencana dari jalan hidup yang mau dia tempuh. Mungkin orang tua menemani aja, mencoba memahami apa alasan-alasannya, dan itu menjadi jalan yang terbaik bagi kebaikan anak-anak kita. Iya, gitu. Betul. Sepakat. Sepakat. Karena kan tadi ya balik lagi ke tujuan pernikahan. Betul. Pernikahan itu kan tujuannya bahagia. Jadi Betul. perlu juga banyak hal yang perlu disiapkan bagi perempuan yang memilih gitu kan untuk menikah. Gitu. Betul. Nah, tadi disebutkan juga sih soal tradisi dan budaya, gitu kan. Kalau di di Indonesia kan gitu kan, menikah itu akhirnya menjadi semacam achievement gitu, Mbak. Ya, kayak nggak usah dari orang tua, bahkan dari perempuannya sendiri dan juga teman-temannya gitu kan. Mungkin Sobat Puan punya pengalaman juga. Ini curhat sih. Perempuan itu kadang juga itu dijadikan goals gitu, atau capaian. Kalau belum menikah artinya belum punya capaian lah gitu kan. Itu kenapa tuh, Mbak? Akhirnya kejar-kejaran. Iya. Jadi kalau kita misalnya kembali ya kepada refleksi kita sendiri nih sebagai perempuan, bahkan mungkin tidak hanya perempuan ya, juga dialami oleh laki-laki. Itu sesungguhnya kalau saya coba refleksikan, itu adalah bagian dari bagaimana konstruksi gender mendorong perempuan gitu ya untuk kemudian mengambil peran-peran di ranah domestik dan reproduksi gitu. Karena tuntutan di ranah domestik dan reproduksi itulah kemudian salah satu aspek yang bisa mengantarkan perempuan di posisi ini adalah perkawinan gitu, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita memang tidak bisa menutup mata bahwa semua ajaran agama itu mendorong umatnya gitu ya untuk melakukan perkawinan, karena mereka ada kepentingan gitu ya bahwa manusia ini harus kemudian berkembang biak gitu ya, dan cara yang diterima dalam prinsip dan ajaran agama itu adalah dengan perkawinan gitu. Karena juga dari segi kesehatan reproduksi itu juga lebih terjamin ya gitu, karena kita nggak berganti-ganti pasangan gitu, kita bisa lebih mengerti satu pasangan saja sudah cukup gitu ya, seperti itu. Sehingga memang mau tidak mau kita itu secara psike gitu ya, secara psikologis gitu ya, di alam bawah sadar kita itu kita akan melihat bahwa keberhasilan itu salah satunya diukur dari kita itu menikah. Gitu. Dan sedihnya gitu ya, saya katakan sedih karena kemudian seringkali saya menjumpai bahwa seseorang melakukan pernikahan itu bukan basisnya adalah tujuan perkawinan itu sendiri, tapi lebih karena memenuhi tuntutan budayanya, tuntutan keluarga, tuntutan sistem sosialnya, atau tuntutan karena di ranah pekerjaannya gitu. Kebayang nggak sih kita di satu tempat kerja, saya sendiri misalnya masih single, semuanya sudah menikah. Obrolannya selalu tentang pasangan kawin mereka, lalu kemudian kita dibully karena belum menikah gitu ya. Itu tentu kemudian menjadikan kita itu seperti segera nikah. Padahal benar tadi Mbak Dede bilang, untuk melakukan perkawinan itu persiapannya harus sangat matang gitu. Tidak hanya soal umur kita udah cukup gitu, tetapi kesiapan psikologis kita ya, kesiapan mental kita, lalu kemudian kesiapan ekonomi kita gitu ya. Apakah kita sudah mandiri atau belum? Karena saya ingin ingatkan sama teman-teman sahabat Puan nih, itu bahwa kalau kita menikah sebagai perempuan, jangan dibayangkan bahwa kalau kita menikah
nanti kita akan ditanggung semuanya oleh suami kita. Jangan. Nah, itu tuh bahaya. Kalau kita punya pikiran begitu, nih bisa jadi nih kita akan terjebak pada perkawinan-perkawinan yang orientasinya hanya untuk kepentingan ekonomi. Iya. Jadi tujuan bahagianya menjadi bagian yang tidak diperhitungkan, Iya, gitu. betul. Jadi itu yang mesti kita ingat. Siapkan mental kita gitu ya, karena kita akan kumpul sama orang yang punya budaya yang beda, kebiasaan yang betul. beda, kita adaptasinya cukup perjuangan nih gitu. Lalu kemudian yang kedua, ingat kesehatan reproduksi kita, jadi jangan menikah di bawah usia 20 tahun Iya. gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, kita harus menjadi orang yang mandiri secara ekonomi, agar kemudian ketika kita bersanding dengan pasangan kita punya bargaining power yang atau punya negosiasi yang sama-sama kuat nih gitu, baik dari kita atau dari pasangan kita. Jadi kita jangan menyiapkan diri sebagai orang yang akan tergantung secara ekonomi sama suami, tapi kita harus menjadi orang yang setara dengan suami kita. Sebisa mungkin kita juga orang yang punya penghasilan, berapapun penghasilan yang kita punya. Gitu. Gitu Sobat Puan. Jadi nggak usah khawatir ya yang punya pengalaman yang sama mungkin kayak aku. Jangan lupa juga harus disiapkan ya matang-matang gitu. Betul. Nah, kalau gitu kalau tadi dibilang bukan tidak wajib ya. Iya kan, menikah juga tidak wajib. Itu pilihan ya. Iya, itu pilihan seseorang gitu kan, mau laki-laki ataupun perempuan. Jadi boleh nggak kalau memilih untuk tidak menikah? Boleh sih. Boleh. Jadi itu pilihan. Karena begini ya, teman-teman Sobat Puan ya. Melihat seseorang yang memilih tidak menikah, itu cobalah pahami dari sudut pandang si teman-teman yang mengambil keputusan ini. Gitu. Ada banyak sekali konteks atau latar belakang yang kemudian mengkondisikan seseorang itu memilih untuk tidak menikah. Gitu, seperti itu. Jadi jangan kemudian pengalaman diri kita, perspektif kita atau perspektif keluarga kita gunakan untuk menghakimi orang-orang atau sahabat Puan lain yang kemudian memilih untuk tidak menikah. Karena gini, seseorang menikah atau seseorang tidak menikah itu sama-sama punya risiko. Gitu. Seorang yang tidak menikah ya punya risiko, salah satunya risikonya mungkin dia akan dibully, gitu ya, gitu ya Mbak Dede. Aduh. Jadi seringkali bulinya jadi bahan candaan, gitu ya, seperti itu. Kita siap menghadapi situasi itu karena budaya masyarakat kita masih sangat bias dalam melihat orang yang memilih tidak menikah. Tapi memilih menikah pun itu ada risikonya. Jadi kalau kita salah nih pilih pasangan, kita bisa masuk pada ikatan perkawinan yang berbahaya. Kita bisa ngalami KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kita bisa mengalami persoalan terkait dengan kesehatan reproduksi kita, karena misalnya pasangan kita adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya, gitu ya. Jadi risikonya juga ada bagi orang yang menikah. Nah, tergantung pada setiap individunya. Mana pilihan yang terbaik menurut dia, gitu. Karena pertimbangan terbaik menurut dia belum tentu menjadi yang terbaik buat orang lain, gitu. Sehingga kita harus menghormati pilihan tersebut sembari kita coba pahami apa latar belakangnya, begitu. Beberapa kawan yang memilih untuk tidak menikah itu berada dalam pertimbangan-pertimbangan yang saya mengagumi alasannya. Misalnya adalah satu kawan saya, dia memilih untuk tidak menikah sepanjang ibunya masih hidup, gitu. Karena dia tidak ingin meninggalkan ibunya, gitu. Jadi dia ingin merawat ibunya sampai ibunya wafat. Saya tanya lebih lanjut, kenapa kok bukannya dengan menikah tetap bisa merawat ibu? Dia bilang, oh enggak, belum tentu. Karena kepentingan suami saya bisa jadi kemudian membuat saya jauh dari ibu saya. Jadi dalam memastikan saya bisa birrul walidain, saya bisa khidmat, bisa tetap berbuat baik pada ibu saya sampai ibu saya wafat, itu akan saya lakukan dengan cara saya memilih untuk tidak menikah. Karena kebetulan dia tumbuh besar dari ibu yang single parent, gitu ya, seperti itu. Itu alasan yang kita harus sangat menghormati ya, gitu. Itu contoh, misalnya begitu. Lalu kemudian ada juga alasan lain yang dia memilih untuk tidak menikah, padahal dia
cukup mapan secara ekonomi Iya. begitu. Saya tanya kenapa? Oh iya Mbak, karena saya ingin lebih leluasa menggunakan harta saya untuk anak-anak asuh saya di panti asuhan gitu. Loh, emang nggak bisa dilakukan setelah menikah? Iya. Terus dia bilang, oh enggak Mbak, kalau setelah menikah nih negosiasi sama suami beda lagi. Iya. Apalagi konteks Indonesia nih seringkali keputusan itu ada di suami. Kalau saya tidak gigih, Iya. berat nih gitu. Padahal saya sudah punya kebiasaan sejak saya menikah, saya udah punya komitmen diri bahwa saya ingin menguatkan anak-anak yang ada di panti asuhan gitu ya. Jadi dia punya beberapa anak asuh gitu ya, Iya. dan dia betul-betul menjaga agar kemudian komitmen ini bisa terus dia jaga gitu. Iya. Sehingga ketika dia melihat konteks Indonesia di mana relasi suami istri Iya. itu masih banyak yang bermasalah gitu ya, bahwa ada banyak sekali meskipun tidak semua ya, saya tidak mengeneralisasi gitu ya, ada beberapa laki-laki gitu ya, atau mungkin cukup banyak gitu laki-laki yang begitu menikah dia punya kecenderungan menguasai seluruh harta milik istrinya, maka dia cukup hati-hati soal itu. Nah, latar belakang semacam ini nih kan penting ya untuk kemudian kita pahami bahwa menikah itu bukan satu-satunya jalan untuk berbuat atau beribadah gitu. Memang menikah dibilang adalah salah satu cara untuk beribadah, tapi cara beribadah yang lain juga banyak gitu. Jangan lupa itu begitu. Kira-kira begitu sih Mbak Dede. Nah, menarik banget tuh Mbak Ik mendengar alasan ternyata seseorang memutuskan untuk tidak menikah itu banyak ya, dan macam-macam gitu kan. Dan mungkin kita udah bisa mulai buat Sobat Puan juga gitu di rumah untuk mulai tidak menghakimi kan keputusan orang lain. Jadi sebetulnya alasan tidak laku seperti yang sering atau perawan tua gitu kan, karena banyaknya perempuan kan juga itu sering banget gitu dilekatkan gitu kan sama perempuan yang misalnya kayak aku gitu kan sudah dewasa tapi juga belum juga menikah. Iya betul. Sampai kecil soalnya menikah. Nah itu kan ada juga ya gurauan yang saya sebenarnya ingin mengingatkan bahwa gurauan semacam ini nih agak berbahaya dalam konteks mengambil keputusan menikah. Jadi katanya begini, kalau ketika usianya masih 20-an gitu, maka memilih pasangan suami itu pertimbangannya adalah siapa saya gitu. Saya ini siapa sih? Oh saya ini adalah mahasiswa mana, saya ini adalah ahli di bidang apa gitu. Begitu usianya 30 tahun gitu ya, lalu kemudian pertimbangannya adalah siapa dia gitu. Jadi oh sosok seperti apa sih yang mau saya nikahi gitu. Dia lupa dengan kepentingan dirinya, dengan identitas dirinya. Tapi kalau udah di atas 40 tahun nih yang lebih berbahaya, akhirnya siapa saja deh katanya begitu. Nah itu yang berbahaya gitu. Jadi setiap tahap tahap usia itu dianggap sebagai bagian yang semakin menghilangkan identitas dari si perempuan itu sendiri. Nah kalau kita mau ngamati gitu ya, meskipun itu jadi semacam gurauan, tapi itu sesungguhnya berbahaya gitu. Karena begini, ketika 20 tahun dibilang 20 tahunan nih siapa saya, itu masih menempatkan kita sebagai perempuan sebagai subjek gitu. Kita yang subjek, kita yang otonom, lalu kemudian kita akan melihat kepentingan kita apa, menikah itu membuat kita seperti apa gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian beranjak ke 30 tahun. 30 tahun sudah kemudian bergerak nih, tidak lagi melihat diri kita, tapi melihat pada orang lain gitu, siapa dia. Nah, sudut pandang siapa dia ini beresiko terhadap situasi di mana perempuan itu kemudian tidak melihat kepentingan dirinya dalam konteks menikah. Jadi lebih kemudian perempuan menyesuaikan diri dengan figur calon suami saya adalah seorang pebisnis. Kalau begitu saya akan menjadi istri pebisnis. Hilang nih identitas dia sebagai perempuan yang sebelumnya apa? Misalnya dia sebelumnya adalah seorang yang ahli memasak atau dia seorang penulis, hilang nih. Karena kemudian dia menyesuaikan dengan kepentingan siapa sosok suaminya gitu, calon suaminya. Nah begitu di usia 40 tahun itu kemudian siapa saja ini udah semakin hilang nih antara kepentingan dirinya dan kepentingan siapapun yang akan menjalin hubungan dengan dia gitu, seperti itu. Jadi guyonan semacam itu berbahaya gitu, karena semakin membuat pembenaran terhadap
tekanan yang tadi itu Iya. di bulan Syawal tadi itu di masa lebaran itu Iya, gitu. Akhirnya kamu udah 30 tahun loh, kamu udah seberapa nih, kamu udah berapa gitu. Nah itu tuh semakin menjustifikasi tekanan gitu ya, tekanan sosial atau tuntutan budaya yang kemudian seakan-akan ya semua orang harus menikah gitu. Seakan-akan siklus hidup manusia itu harus melalui proses perkawinan, padahal itu tidak gitu. Seperti itu. Bahkan misalnya nih kalau kita ngomongin dalam konteks tokoh-tokoh Islam ya, kita juga menemukan para sufi yang tidak menikah gitu ya, memilih untuk tidak menikah. Seperti misalnya Robi'ah Al-Adawiyah, itu beliau memilih untuk tidak menikah gitu. Bukan karena beliau membenci institusi perkawinan, tapi dia punya pertimbangan. Kalau tadi contoh 2 teman saya punya pertimbangan yang sangat mulia, Robi'ah Adawiyah juga begitu. Ketika dilamar oleh Hasan Al-Basri, seorang sufi juga, beliau menjawab gini, bahwa saya memilih untuk menolak lamarannya karena dia tidak ingin waktunya untuk beribadah kepada Allah itu berkurang karena dia harus menjalankan kewajiban-kewajiban dia sebagai istri. Begitu. Jadi saking cintanya dia kepada Allah gitu ya, gitu. Sehingga kemudian konsep hub gitu ya, konsep cinta yang dilahirkan oleh Robi'ah Adawiyah itu mendasari pertimbangan Robi'ah Adawiyah untuk memilih tetap single sampai akhir hayatnya. Begitu. Jadi jangan khawatir ya, sahabat Puan, kalau teman-teman merasa tidak menikah sebagai pilihan yang terbaik untuk masa depan teman-teman, tetap yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik untuk masa depan teman-teman. Gitu. Betul. Aku happy banget nih sama tema kali ini. Oh begitu ya, serasa menemukan jawaban. Sekaligus juga ingin menyebarkan ini Iya, ke banyak sobat Puan yang lain gitu. Iya. Nah, tadi Mbak Ik di awal udah ngomongin soal tuntutan itu, pertanyaan itu tidak hanya sebatas kepada perempuan yang belum nikah, Betul. tapi juga perempuan, tidak cuma perempuan ya gitu kan, seseorang pasangan atau seseorang yang belum nikah, tapi juga pasangan yang sudah menikah Betul. tapi belum punya anak Iya. atau memilih tidak punya anak gitu Betul, kan. Apalagi sekarang tuh akhirnya ini kita udah sering dengar konsep child free gitu kan. Ya, ya. Itu gimana tuh menurut Mbak Ik? Iya, jadi emang fenomena child free Iya. itu sudah cukup lama ya, udah mulai masuk di Indonesia itu mungkin ada 5 tahunan Iya, 5 ya, tahun kebelakang. gitu. Dan kemudian sudah ada komunitasnya nih Iya. di masyarakat Indonesia gitu, dari kawan-kawan masyarakat Indonesia. Jadi gini, sebagaimana sesungguhnya memilih untuk menikah atau tidak menikah, bahwa ketika kita sudah memilih menikah, sesungguhnya kita juga punya pertimbangan-pertimbangan apakah kita akan menjadi keluarga yang child free gitu ya, keluarga yang tanpa anak atau keluarga yang dengan anak-anak. Itu adalah pilihan juga gitu. Kenapa saya katakan pilihan? Karena kita tidak bisa menyamakan situasi dari semua keluarga, semua orang yang menikah dalam situasi yang ideal. Kalau kita ngomong yang ideal, pasti yang idealnya adalah dia menikah, nanti punya anak gitu ya. Jumlah anaknya bisa beragam, bisa 1, 2, 3, atau seperti saya ada 7 gitu ya, seperti itu. Nah, tetapi ada juga situasi-situasi yang dimana pasangan tersebut memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus gitu. Misalnya ada persoalan dengan organ reproduksinya gitu ya. Jadi teman-teman child free juga ada yang tetap dalam perkawinannya, mereka memilih tetap dalam ikatan perkawinan tidak bercerai meskipun misalnya salah satu dari mereka atau dua-duanya mengalami masalah dengan mengalami infertilitas gitu ya, seperti itu. Dan ini harus kita hargai gitu ya, karena nggak mungkin kemudian kita bilang loh kok udah menikah nggak punya anak, oh salah satunya misalnya mandul misalnya begitu. Lalu terus kemudian, oh ya udah kalau begitu kamu punya alasan dong untuk menikah lagi misalnya begitu. Seperti itu. Nah, itu tuh penting untuk kemudian dipertimbangkan. Di dalam konsep Islam, hubungan seksual suami istri itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk prokreasi, jadi memang untuk kepentingan pembuahan gitu ya, untuk kepentingan untuk memiliki anak. Tapi juga di dalam Islam itu mengizinkan hubungan seksual itu pada pasangan suami istri didasarkan pada rekreasi, pada kepentingan untuk bersenang-senang gitu ya, dalam konteks kita mensyukuri nikmat Allah pada tubuh kita, pada organ seksual kita gitu ya, bahwa organ reproduksi kita itu atau organ
seksualitas kita itu juga butuh untuk kemudian dilakukan satu proses hubungan seksual gitu ya, seperti itu. Sehingga tidak selalu hubungan seksual itu harus bertujuan untuk prokreasi atau memiliki anak gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi jangan menghakimi keluarga-keluarga yang kemudian memutuskan untuk tidak punya anak gitu ya, child free gitu ya, karena gitu setiap pasangan keluarga itu memiliki situasi yang spesifik yang berbeda-beda gitu, dan mereka punya otonomi untuk menetapkan mana yang terbaik, yang lagi-lagi kembali lagi tujuan pernikahannya itu apa gitu. Jadi kalau memang situasi perkawinan tanpa anak itu yang membuat mereka berdua bahagia, misalnya karena mereka punya latar belakang traumatik terhadap anak-anak gitu ya, maka itulah yang terbaik buat mereka gitu. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang senang sekali dengan jumlah anak yang banyak. Contohnya misalnya saya, saya dari keluarga dengan keluarga yang saudara saya banyak, sehingga saya merasakan punya saudara banyak tuh menyenangkan ya gitu. Sehingga waktu saya menikah, saya sampaikan ke suami saya, kok iya suami saya setuju. Ya. Sehingga aku punya anak cukup banyak gitu. Jangan bilang-bilang BKKBN ya. Gitu. Gitu. Iya sih, tadi juga ngomongin soal infertility, itu kan akhirnya juga yang lebih banyak di stigma adalah lagi-lagi perempuan. Betul. Dianggapnya perempuan yang menjadi mandul. penyebab. Iya, kebanyakan kan mandul itu disematkannya sama perempuan kan. Gitu. Betul. Dan itu gara-gara rahim itu ada di perutnya perempuan gitu. Jadi begitu tidak ada anak, yang disasar adalah tubuh perempuan. Gitu. Padahal belum tentu juga ya gitu bisa kan. jadi perempuannya sebenarnya sehat, subur gitu ya, tapi dari pihak laki-laki. Iya, ataupun kita juga kadang harus hati-hati juga ya Mbak ya, terkait keputusan tidak memiliki anak itu kan bermacam-macam kan. Mungkin juga ada pasangan yang sedang berusaha misalnya gitu kan, tapi ditanya terus jadi tekanan yang akhirnya juga enggak berprosesnya tuh enggak jadi ini ya, jadi tertekan gitu. Betul, jadi stres ya. Jadi stres gitu kan, malah jadi makin sulit gitu kan. Iya, betul. Saya jadi ingat penelitian dari salah satu mahasiswa di kajian gender gitu ya. Namanya itu Wanda Roxana. Gitu, dia meneliti tentang perempuan pasangan gitu ya, terutama melihat dari sudut pandang perempuan. Kenapa mereka memilih untuk child free gitu. Dan rupanya salah satu hal yang saya belajar dari hasil penelitian tersebut adalah soal trauma gitu. Jadi ada situasi-situasi traumatik yang membuat perempuan atau perempuan bersama pasangannya, bersama suaminya itu mempertimbangkan untuk kemudian child free sebagai jalan untuk tetap bisa mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa coba baca di websitenya Universitas Indonesia, itu bisa mudah ditemui ya gitu, untuk mungkin agar kemudian kita lebih wise ya, lebih bijak ketika kemudian mengomentari atau bertemu dengan mereka yang memilih untuk child free begitu. Karena tadi ya sejatinya tujuan pernikahan itu ya, perkawinan atau pernikahan itu memang bahagia tadi ya. Betul. Jadi sebetulnya pemaksaan perkawinan itu juga itu larangan. Itu larangan. Iya, haram itu dong. Nah, tapi kalau mungkin di YKP atau misalnya di teman-teman yang di isu kesehatan reproduksi nih, baik biasanya kita ketemunya itu kan sama korban ya, korban perkosaan gitu kan, yang mengalami KTD ya, khususnya yang mengalami KTD atau kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Ini kebanyakan solusinya adalah menikah. Nah, kalau menurut Mbak itu seperti apa solusi yang terbaik sebetulnya untuk korban KTD nih? Terutama pada korban perkosaan ya. Terutama pada korban. Ini konteks Indonesia mungkin saya penting bawa di regulasi atau undang-undang yang kita punya. Di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu ditegaskan bahwa saran menikahkan korban perkosaan gitu ya dengan orang yang memperkosa itu akan dikenai hukum gitu, karena dari perspektif saya itu sama dengan kita menormalisasi praktik perkosaan itu sendiri gitu. Karena ada banyak sekali
contoh-contoh di mana seseorang sengaja memanipulasi Iya. seseorang yang dia cintai atau yang dia bidik untuk kemudian dia bisa nikahi melalui hubungan seksual gitu, seperti itu, sehingga dimanipulasi, ditipu segala macam sehingga terjadi hubungan seksual secara terpaksa, sehingga kita bisa menyebutnya itu sebagai perkosaan karena tanpa konsen gitu ya, tanpa persetujuan. Tapi begitu dia hamil, maka tidak ada pilihan lain kecuali kemudian menikah dengan laki-laki yang memperkosa dia gitu. Nah, ketika perkawinan itu terjadi, maka si perempuan ini akan masuk di institusi atau di satu ikatan yang semakin melegitimasi perkosaan-perkosaan berikutnya, gitu, seperti itu. Sehingga saya adalah orang yang cukup tegas ingin menyampaikan bahwa apapun alasannya, ketika kehamilan itu terjadi karena perkosaan, maka jangan pernah nikahkan si korban dengan si pemerkosanya. Gitu, karena konsekuensinya sangat berbahaya. Selain kemudian legitimasi atas praktik perkosaan-perkosaan berikutnya itu seperti dilindungi oleh satu sistem hukum gitu ya. Tetapi yang berikutnya itu adalah bahwa relasi hubungan suami istri antara si pemerkosa dan si korban itu semakin terpuruk. Gitu, semakin hancur. Kenapa? Karena si korban posisinya dianggap dia butuh nih sama si suami, karena posisinya perempuan yang akan selalu mendapatkan stigma gitu ya karena kehamilannya gitu. Sedikit sekali orang kemudian menstigma mereka yang menjadi pelaku perkosaan. Tapi kalau perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan karena perkosaan, maka stigma itu akan dia hidupi dalam hidupnya sepanjang hayat. Bahkan ketika dia memilih meneruskan kehamilannya dan anaknya tumbuh besar, itu nggak akan menghilangkan sejarah itu. Gitu. Jadi stigma itu akan terus ada di dalam hidupnya. Gitu. Karena itu apapun alasannya, ketika terjadi kehamilan yang itu terjadi karena perkosaan, jangan pernah berpikir bahwa perkawinan adalah solusi. Gitu. Perkawinan itu justru semakin menjerumuskan korban sebagai korban yang mengalami tindak kekerasan berlapis. Begitu. Dan itu juga jauh dari konsep perkawinan secara negara maupun agama. Betul. Jadi hilang nih tujuan perkawinannya. Betul. Jadi betul-betul hindari. Mudah-mudahan sahabat Puan, kita semua terlindungi, lalu kemudian kita juga bisa menjaga diri dan kita juga selalu dijauhkan dari risiko-risiko tindak kekerasan seksual apapun bentuknya. Gitu, mudah-mudahan ya. Amin. Aduh. Pertanyaan selanjutnya nih, ya. sebetulnya ada nggak sih hukum untuk keluarga yang sering nanya? Oh, oke. Ini pertanyaan titipan kayaknya nih dari aku gitu. sendiri. Iya. Hukumnya saya kira bisa diberi hukum yang menyenangkan. Gitu. Jadi nih buat sahabat-sahabat Puan yang masih single atau yang memang memilih untuk tidak menikah, nanti waktu mau halal bihalal nih, mau ketemu silaturahmi sama keluarga, siapin banyak bunga deh. Begitu ada yang tanya, oke, aku kasih bunga ya, gitu. Nggak perlu menjawab apa-apa. Teman-teman punya hak untuk tidak merespon, gitu ya. Tidak perlu menjawab misalnya, kenapa sih lo nggak nikah gitu. Terserah gue kasih bunga aja ya, gitu. Kalau kita ketemunya sama tante, sama sepupu kita perempuan, boleh nggak gue cium aja deh lo nanya begini gue cium lagi lah, misalnya begitu. Jadi kita respon aja dengan cara bahagia, gitu ya. Jangan masukkan ke hati, gitu. Meskipun itu tidak mudah, tentu saja, gitu ya. Betul. Tapi responlah dengan cara-cara yang ini aja, yang membuat suasananya tetap bahagia, tetap santai gitu. Seperti itu. Memang tidak mudah, tapi kita bisa upayakan. Sangat tidak mudah. Jadi bawa bunga, bawa permen atau bawa apa? Kadang begini, boleh deh bawa permen cupa-cup itu atau permen kaki nih jadi iklan. Kalau tanya lagi, makan ini aja ya. Misalnya begitu. Biar nggak tanya-tanya lagi nih gitu, misalnya gitu. Atau kayaknya aku akan bikin survei deh, Mbak. Kayaknya menarik juga. Ada berapa yang nanya di lebaran tahun ini? Iya, betul. Kalau ada yang nanya, cekin satu lagi, tambah satu lagi. Iya. Ya, tapi itu ya dijawabnya dengan santai ya. Mungkin juga keluarga hanya ingin basa-basi gitu, betul, kan, karena mau nanya apa lagi, betul, gitu kan. Iya. Misalnya ngisenginnya gitu kan, dan itu kan juga tidak terjadi setiap hari gitu. Tapi
Kalau terjadi setiap hari gimana? Nah, kalau terjadi setiap hari, misalnya karena orang tua kita nih yang nanyain Iya, terus, mhm. kapan Du gitu, kapan Iya, Le, misalnya begitu. iya. Nah, buat orang-orang yang terus-menerus begini karena misalnya mereka punya target gitu Mhm, ya, seperti tadi yang Kak Dede bilang, nih ada nih orang tua yang berpikirnya, kapan gue selesai dampingin Iya, lo kalau lo nggak heeh, nikah-nikah, iya, misalnya begitu. heeh. Maka ini yang perlu diajak ngobrol secara edukasi Mmm, gitu. Jadi kita edukasi mereka gitu ya, kita beri pengertian, kita jelaskan iya, apa alasan-alasan kita. mhm, Karena mhm. ada juga yang saat ini belum nikah itu bukan berarti dia memilih untuk tidak menikah, Iya, kadang-kadang karena dia punya planning, punya rencana saya mau melakukan hal apa dulu, misalnya iya, gitu. Karena misalnya dulu saya ingat sekali refleksi pengalaman saya mhm, nih, mhm. saya dulu itu punya bayangan bahwa setelah saya kuliah S1 itu saya nggak langsung nikah, Mhm. tapi saya ingin 2 atau 3 tahun dulu bekerja agar kemudian bisa nih dari uang pekerjaan saya itu, gaji saya itu saya Iya, kirim ke orang tua sekedar iya, untuk hadiah, sekedar iya, untuk apa gitu. Jadi rasanya kok pengen begitu dulu ya iya, gitu. Tapi ya saya adalah bagian dari sistem budaya yang masih melihat perempuan masuk usia 20 tahun nikah gitu. Jadi saya tidak berkesempatan untuk menjalani masa itu iya. gitu. Jadi Mmm, saya memahami betul nih situasi teman-teman, situasi Mbak Dede, sahabat Puan gitu ya. Ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu iya, karena waktu itu saya juga mengalami hal yang sama gitu. oke. Mah, denger Mah, langsung gitu. Mama, Denger ya Mah. Nah, Mbak Ik kalau gitu kira-kira pertanyaan apa ya atau basa-basi apa ya? Ada ide basa-basi apa yang sekiranya itu bisa kita tanyakan di acara-acara keluarga atau mhm, kumpul-kumpul mhm. gitu pertemanan yang kiranya itu nggak akan menyakiti hati orang gitu. Iya, terutama mereka yang statusnya masih Iya, single atau single yang atau masih belum punya punya anak anak gitu gitu. ya. Mhm. Sebenarnya kalau ngomongin soal basa-basi itu banyak banget gitu ya, dan itu bisa kita mulai dari misalnya ketika kita tahu siapa yang kita ajak ngobrol itu Mhm, mhm. memiliki hobi apa. Jadi diskusi atau obrolan terkait hobi itu Mhm. sesuatu yang akan membuat orang itu tertarik ya untuk Tertarik, heeh. diskusi lebih lanjut. Ngomongin bunga, ngomongin makanan, Mhm. ngomongin soal olahraga Iya. gitu ya, seperti itu. Atau ya ngomongin soal kalau kita nih karena baru selesai pilpres, Aduh. kita bisa nih obrolan-obrolan yang agak-agak sedikit berat ngomongin pilpres misalnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali topik-topik yang kita bisa diskusikan atau kita jadikan basa-basi, atau misalnya bisa juga bicara tentang hal-hal yang sifatnya mendorong seseorang untuk meningkatkan nulis mereka terkait apapun gitu. Misalnya memulainya dengan pernah baca buku ini enggak gitu. Tahu enggak ada film tentang apa Iya. gitu ya, misalnya film Penyalin Cahaya yang di Mhm, mhm. situ pesan-pesan moralnya cukup baik Baik. gitu ya, atau film-film lain yang kemudian membuat keluarga kita jadi penasaran nonton, Mhm. padahal itu adalah film yang kita ingin sampaikan pesan penting di dalamnya gitu. Atau kita sengaja nunjukin buku gitu ya, misalnya tahu nggak ini loh ada nih tentang apa gitu ya, seperti itu. Jadi sesungguhnya banyak sekali topik-topik sebagai mungkin basa-basi gitu ya, yang kita bisa lakukan agar kemudian keluarga kita itu justru merasa nyaman dan tidak tersakiti Iya. gitu. Ngapain sih kita bikin basa-basi yang membuat orang lain merasa nggak nyaman atau bahkan merusak suasana bahagia di Iya. hari Lebaran gitu. Saya kira itu ya pilihan-pilihan basa-basi yang bisa kita kembangkan atau kita bisa pilih gitu. Iya. Seperti itu. Jadi sebetulnya nggak ada tuh alasan basa-basi yang bikin terkait anak atau apa, kan cuma bercanda, jangan baper dong kayak Iya. gitu kan. Iya, Sebenarnya itu betul. nggak berlaku ya. Nggak berlaku karena bercandaan itu bisa berpahala, bisa juga berdosa. Wah. Hati-hati. Sobat Puan jangan dengerin Iya, kata Mbak Ik. betul loh. Bercandaan kalau membuat orang lain bahagia jadi pahala. Tapi kalau bercandaan itu menyakiti orang lain, Iya. itu dosa. Nah. Sama, bercandaan kalau berkaitan dengan seksualitas itu bisa terkena pidana kekerasan seksual. Jangan lupa. Nah, udah ada undang-undangnya. Betul. Jadi berhati-hatilah dalam berbahasa basi, berhati-hatilah dalam bergurau, karena dalam berinteraksi sosial kita selalu berada dalam aturan-aturan etika
yang itu diatur dalam sistem sosial, agama, dan negara. Itu yang mesti kita ingat selalu. Weh, tepuk tangan dong. Wih, rame penontonnya. Baik, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya udah mau hadir di Power Puan, ngobrol-ngobrol bareng Sobat Puan di Iya. rumah. Nah, buat Sobat Puan di rumah, kira-kira buat tema berikutnya apa ya temanya? Mungkin yang mau ngasih saran juga boleh tulis aja di komen, dan juga Sobat Puan yang punya pertanyaan sama Mbak Ik atau juga sama YKP bisa langsung aja tulis di komen, dan jangan lupa follow semua akun sosmed YKP di sini. Dan juga jangan lupa buat subscribe YouTube-nya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, terima kasih.